Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini di trigonometri kita akan membahas tentang aturan sinus. Kalian bisa buka buku paket kalian pada halaman 234. Nah, pada aturan sinus, silahkan kalian perhatikan segitiga berikut. Nah, ada segitiga A, B, C. Ini segitiga sembarang ya. Nah, ketika ini titik sudut A, nah sisi di hadapan titik sudut A bisa juga disebut sisi A atau sisi BC. Nah, lalu sisi di hadapan sudut B ini disebut juga sisi B atau sisi AC. Dan sisi di hadapan titik sudut C ini dinamakan sisi C atau bisa juga dinamakan sisi AB. Ya, bisa dipahami ya. Nah, dari sini berlaku aturan sinus, yakni perbandingan antara sisi dan sudut di hadapannya. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini adalah aturan sinus. Jadi perbandingan antara sudut dan sisi ya, atau sisi dan sudut yang ada di hadapannya, itu adalah aturan sinus. Bisa kita ulangi, berarti A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, apakah ini semua harus digunakan nanti ketika kita mengerjakan soal yang berkaitan dengan aturan sinus? Tentu saja tidak. Nanti diambil aja dua unsur yang dibutuhkan, tidak harus semuanya. Oke, langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama, jika diketahui segitiga ABC dengan AC-nya adalah 10/3 akar 6, BC-nya 10 dan sudut A-nya 60 derajat, tentukan sudut C. Nah, dari sini berarti kita harus bisa mensketsa dulu segitiganya. Ya, ini ABC, lalu saya beri ukurannya, AC-nya ini, lalu BC-nya ini. Nah, sudut A-nya di sini ada 60 derajat, yang ditanyakan adalah sudut C. Nah, berarti kita bisa menggunakan aturan sinus untuk mencari besar sudut C ini. Berarti caranya gimana? Nah, kalian lihat dulu sisi di hadapan C, ada enggak? Oh, enggak ada. C-nya yang ditanya sudutnya enggak ada, sisinya juga enggak ada. Nah, berarti jangan pakai sin C, pakai yang lain saja. Ya, yang ada ini ya, 60 sudutnya, lalu sisinya ini. Nah, perbandingan sisi berarti BC per sin A sama dengan AC per sin B. Nah, kita pakai perbandingan itu dulu. Pakai saja unsur yang ada. Oke, dari sini berarti saya pakai ini BC atau A ya, karena sisi di hadapan sudut A. Nah, saya masukkan berarti sin 60, B-nya adalah ini B 10/3 akar 6 kali sin B. Nah, berarti di sini sin B-nya, nah masukkan aja sin 60 juga boleh. Sin 60-nya adalah setengah akar 3. Nah, ini masih sama. Ketika kita mau nyari sin B, nah kita kalikan silang ya. 10 kali sin B sama dengan ini setengah akar 3 kali 10/3 akar 6. Nah, dia sama-sama ada angka 10-nya ya di sini. Kita sederhanakan, berarti tinggal sin B-nya adalah ini. Lah, 18 ini bisa kita ubah menjadi perkalian 9 kali 2 ya. Lalu 9-nya keluar, yakni 3 akar 2 per 2 kali 3. Nah, di sini 3-nya juga bisa kita sederhanakan, kita coret. Nah, berarti sin B-nya adalah setengah akar 2. Ya, sin B. Lah, setengah akar 2. Sin B-nya berarti sin berapakah yang nilainya setengah akar 2 sudutnya? Ayo, berapa? Nah, yang sama ya. Berarti dia adalah 45 derajat. Nah, jadi titik sudut B ini 45 derajat. Padahal yang ditanya adalah C. Ya kan, tinggal kita kurangkan aja. Jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180. Ketika ini 60, di sini 45, berarti di sini 180 dikurangi
60 tambah 45 ya. Nah, jadi besar sudut C-nya adalah 75 derajat. Ya, dari sini bisa dipahami ya. Oke, kita beralih ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ada dua pos polisi hutan. Nah, dinamakan pos A dan pos B. Dia berada pada arah yang berbeda di barat dan di timur dengan jarak 3 km. Sebuah kebakaran hutan terjadi di daerah dengan arah 42 derajat dari utara pos polisi A dan arah 15 derajat dari utara pos polisi B. Nah, berapakah jarak tempat kebakaran terjadi terhadap pos polisi A? Nah, kalau soalnya semacam ini, sama juga kayak segitiga tadi, kita sketsa dulu. Nah, misal ini ada pos polisi A, pos polisi B. Nah, kalian harus bisa atas ini kita kasih nama N. Artinya apa? North, utara ya. Nah, dia sudut terbentuknya tadi 42. Nah, di sini 42, titik sudutnya di sini. Lah, kita hubungkan. Kita tarik garis, seret. Nah, lalu yang B-nya 15 derajat. Dari sini ke sini 15 derajat. Seret. Nah, ketemu di suatu titik. Lah, ini adalah sumber kebakaran hutannya, ada di sini. Untuk mensketsanya jadi seperti itu. Jadi ini dulu pos polisi ini. Lalu tentukan sudutnya, tarik garis. Nah, ini juga sudutnya tarik garis. Nah, titik pertemuannya ini adalah dia lokasi kebakarannya, hutannya. Nah, dia juga dikatakan tadi jarak antara pos polisinya 3 km ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalian ini bisa seperti ini. Jadi searah dengan jarum jam untuk menentukan sudutnya. Bisa juga nanti mensketsanya berlawanan dengan arah jarum jam. Asal harus sama. Kalau yang ini searah, ini juga searah. Kalau yang ini nanti berlawanan, ini juga berlawanan. Nanti mensketsanya harus sama. Nah, dari sini kan kita bisa bentuk ini misal segitiga A, B, C ya. Nah, ini 3 kilo. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah jarak tempat kebakaran dengan pos polisi A. Tempat kebakarannya ini, pos polisi A-nya ini. Jadi yang ditanya adalah B-nya. Ya, dari soal ini bisa dipahami ya. Oke, kita bawa ke sini. Nah, jadi kita gunakan perbandingan apa? Nah, ini persin ini sama dengan ini, persin ini kan bisa ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini kan dia siku-siku ya. Nah, kalau di sini 42, berarti di sini berapa derajat? Nah, jadi di sini kita nyari besar sudut A dulu ya. Besar sudut A diperoleh dari 90 derajat dikurangi 42. Nah, di sini besar sudut A-nya adalah 48 derajat. Nah, kebetulan dia tidak sudut istimewa. Jadi nanti mencarinya nilai itu menggunakan kalkulator kalau tidak istimewa. Oke. Setelah itu besar sudut B. Nah, besar sudut B-nya ketika ini kan siku-siku ya, dia 90 derajat ditambah ini 15 derajat. Nah, berarti besar sudut B-nya adalah 105 derajat. Jadi dari sini ke sini 15 derajat. Oke. Di sini 48, di sini 105. Berarti di sini berapa? Nah, caranya gimana? 180 dikurangi 48 tambah 105 itu adalah besar sudut C-nya. Atau 180 dikurangi 48 dikurangi 105 juga sama saja. Dia adalah 27 derajat. Nah, ketika kita sudah tahu sudutnya ya, besar sudutnya semua, berarti kita bisa mencari nilai B ini menggunakan perbandingan sinus. Berarti gimana nyari ukuran B-nya? Nah, B per sin B sama dengan, nah, ini apa berarti? C per sin C. Udah kita tulis di sini. Jadi jarak pos polisi A dengan lokasi kebakaran ini ya. Nah, kalian boleh menggunakan AB sin C sama dengan AC per sin B juga boleh. Sama aja. Nah, di sini berarti ketika kita mau nyari AC sama dengan berarti 3 kalikan sin 105 dibagi sin 227 derajat. Nah, karena ini tidak istimewa, kalian boleh menggunakan kalkulator. Nah, nanti AC-nya dia ukurannya atau jaraknya itu mendekati 6,4 km. Jadi jarak dari pos
A dengan lokasi kebakaran dia berkisar 6,4 km. Oke, jadi nanti harus bisa mensketsa ya. Nah, kalau sudah silahkan kalian bisa mencoba di buku paket kalian masing-masing, ada 4 nomor yang harus kalian kerjakan. Ya, harus ada sketsanya. Oke, kalau yang belum ada, ya sketsa. Ya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Silahkan tetap dicoba latihannya ya untuk yang di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.